Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudaraku? Doa saya, saudara baik-baik, sehat, dan terus penuh semangat ya. Dan tetaplah percaya kepada Tuhan yang Maha Baik, karena Dia selalu baik dalam hidup kita. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengajar, membimbing, dan memberi hikmat bagi kita untuk mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan ini. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang malam kemarin. Dan hari ini kami percaya penyertaan-Mu pun tetap ada di dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam segala pekerjaan kami. Kami mau diajar di dalam firman Tuhan. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan. Mampukanlah kami untuk dapat menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia di dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Kamis 13 Juli 2023, tertulis dalam kitab 2 Korintus 1 ayat 5. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Ai mubado godang miha porsuhon ala ni Kristus songgop tuhami. Laus hombar tusido sumurung pangapulon tuhami hinorhon ni Kristus. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah seruan Yesus kepada orang banyak untuk tidak pernah mengandalkan kekuatan, untuk tidak pernah mengandalkan pikiran, kemampuan diri untuk mengatasi segala persoalan di dalam hidupnya. Tetapi seperti apapun berat pergumulan, seberat apapun perjuangan hidup, marilah datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus, karena di dalam Yesus ada kelegaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum menjadi Paulus, Saulus seorang Yahudi yang taat. Dia taat sekali kepada adat keyahudian. Dia seorang yang kaya. Dia seorang yang terpelajar dan terpandang. Dia dihargai oleh banyak orang. Di dalam segala kelimpahan yang dimiliki Saulus ketika dia masih di dalam keyahudiannya, ternyata dia belum mendapatkan sukacita yang sesungguhnya. Renungan kita pada hari ini, Paulus bersaksi di dalam hidupnya kepada jemaat di Korintus dan tentu juga kepada kita semua. Ketika Paulus meninggalkan semua kelimpahan dunia dan ikut hidup bersama-sama dengan Kristus, menjalani hari-hari di dalam Tuhan, dia mendapatkan sesuatu yang memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidupnya. Itulah sebabnya Paulus mengatakan di dalam renungan kita pada hari ini, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Apa yang mau dikatakan di dalam renungan ini? Mengikut Yesus, taat dan setia kepadanya, tidak serta-merta kita mendapatkan sukacita senantiasa. Bukan menjadi satu jaminan bagi kita untuk tidak menghadapi kesulitan, pergumulan di dalam kehidupan. Tetapi sebaliknya,
ketika semakin dekat dengan Tuhan, maka kesulitan itu selalu datang mendekat kepada kita, bukan? Yesus Kristus telah berkata, yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Artinya, ketika kita mengikuti Yesus, kita harus mampu, kita harus kuat, dan kita harus berani menanggung beban dan juga memikul salib. Menanggung beban apa artinya? Kita siap bergumul, kita siap diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Inilah yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Dia meninggalkan semua kemegahan dunia dan dia mengikuti Yesus. Di dalam mengikuti Yesus dan memberitakan Yesus di dalam hidupnya, Paulus mengalami banyak penderitaan. Tetapi di dalam penderitaan bukan berarti membuat Paulus putus asa dan berhenti memberitakan Kristus di dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya, dia semakin gencar dan tetap kuat di dalam pemberitaan itu. Sehingga di dalam kehidupannya Paulus dapat melihat bahwasanya di dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus, dia pun mendapatkan bagian sukacita yang berlimpah-limpah juga di dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan janjinya, ya dan amin. Dia tidak pernah ingkar akan janji-janjinya. Yesus berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Itulah yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya ketika dia akan naik ke surga. Dan itu juga janji keselamatan, janji pengharapan yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita di dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari renungan kita pada hari ini, kita semakin mengerti apa maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Tentu Tuhan merencanakan segala sesuatu yang baik, menyiapkan berkat-berkat sukacita bagi kita, orang-orang yang setia kepadanya. Oleh karena itu, jangan pernah lemah, jangan pernah berhenti berjuang di dalam iman ketika engkau diperhadapkan dengan pergumulan. Tetapi tetaplah kuat, tetaplah teguh, berpengharapan, menjalani kehidupan dengan optimis bersama-sama dengan Tuhan. Dan lihatlah, mujizat Tuhan akan dinyatakan bagi hidupmu. Kiranya kita semua dimampukan dan teruslah bertahan di dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jika kita sekarang bergumul, tidak apa-apa. Mari kita jalani dan tetaplah berdoa. Dan lihatlah mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Sukacita yang berlimpah-limpah akan diberikan kepadamu, yaitu kehidupan sukacita damai sejahtera yang kekal bersama-sama dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Bapa yang maha baik, yang penuh kasih dalam hidup kami. Tuhan, dari firman Tuhan pada hari ini, kami mengerti bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Jikapun kami diizinkan bergumul, kami diizinkan menghadapi berbagai-bagai kesulitan dalam hidup, kami percaya di dalam semua itu Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami tetap bersyukur, tetap mengangkatkan pujian kami kepadamu sekalipun kami sedang berjuang. Dan biarlah kami tetap teguh berpengharapan kepadamu, karena kami akan melihat mujizat besar Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah ingkar akan janjinya. Karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk tetap setia kepadamu. Mampukanlah kami untuk tetap bertahan seberat apapun perjuangan kehidupan kami. Jangan biarkan kami berputus asa. Jangan biarkan kami mengandalkan pikiran dan kekuatan kami. Tetapi Engkaulah yang menolong. Engkaulah yang memberikan keselamatan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Seluruh pekerjaan kami, kiranya Tuhan memberkati. Kami puji dan kami sembah Engkau ya Bapa. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.